Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya, kita akan lihat Yohanes bab yang pertama, 2 ayat ini, ayat 50 hingga ke 51 dengan tajuknya, apa artinya malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia? Mari kita baca ayat yang ke-50. Yesus menjawab katanya, kerana aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikianlah firman Tuhan. Ya saudara, dua ayat ini adalah sambungan dari petikan yang kita lihat sebelum ini dalam ayat 35 hingga 51. Ya, di mana Yohanes mencatat tentang pertemuan awal Yesus dengan beberapa orang yang bakal akan menjadi murid-muridnya. Nah, dalam petikan itu, Yesus telah dipanggil dengan beberapa gelaran, yaitu anak domba Allah, Mesias, anak Allah, Raja orang Israel. Nah, semua ini adalah gelaran yang menunjukkan Yesus itu bukan orang biasa. Yesus adalah ilahi. Tapi, bagaimana Yesus memanggil dirinya? Ya, Yesus memanggil dirinya anak manusia. Gelaran yang kita lihat dalam ayat 50 ini, 51 ayat ini ya. Nah, sila dengar rekaman sebelum ini sekiranya ingin tahu tentang gelaran ini. Nah, kata-kata ini diucapkan oleh Yesus kepada Nathaniel. Ya, Nathaniel yang memanggil Yesus anak Allah, Raja orang Israel. Tapi Yesus memanggil dirinya anak manusia. Soalan edisi ini, apakah kepentingan kata-kata Yesus dalam ayat 51? Nah, kata-kata Yesus dalam ayat 51 itu sepadan dengan apa yang tercatat dalam Kejadian 28 ayat 12. Maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Nah, saudara, ini adalah mimpi Yakub. Dalam mimpinya, Yakub nampak sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Nah, pada tangga inilah malaikat-malaikat dapat turun naik. Yesus sepertinya mengatakan bahwa dialah tangga itu yang menghubungkan langit dan bumi. Nah, ia membawa maksud bahwa Yesus adalah pengantara antara Tuhan dan manusia. Nah, perkataan ini sangat penting, pengantara. Ya, Yesus benar-benar adalah seperti mana yang dikatakannya nanti dalam Yohanes 14 ayat 6, yaitu satu ayat yang sangat terkenal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya saudara, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi di sini Yesus adalah pengantara antara Allah dan manusia. Nah, Paulus mengatakan hal yang sama dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara
antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, perhatikan ayat ini, Yesus berkata, ataupun Paulus berkata, Esa pula dia, yaitu Yesus. Nah, Yesus juga adalah Esa, seperti Allah. Walaupun dalam keadaan manusia, Yesus juga adalah ilahi, ya, memiliki kedua-dua sifat Tuhan dan manusia. Jadi, Yesus layak menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Ya, kembali kepada ayat 51, langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ya, Yesus adalah tangga itu, ya, yang menghubungkan surga Tuhan dan manusia. Sekiranya Nathanael dapat percaya akan hal ini, itu apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya, maka Nathanael akan dapat melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Amin. Ya saudara, sememangnya apabila kita telah beriman kepada Yesus, percayalah, Yesus akan terus bekerja di dalam hidup kita dan akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat kita doakan atau fikirkan. Ya, menurut kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin kan? Menurut kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Nah, Yesus juga akan menjadi batu dasar, batu penjuru, di mana kita membangun menjadi lebih teguh. Sebaliknya, jikalau seseorang tidak percaya kepada Yesus, maka Yesus akan menjadi batu sandungan kepada orang yang tidak percaya. Ya saudara, Yesus adalah pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus adalah jambatan dan boleh dikatakan adalah kunci kepada kehidupan kita, ya. Kunci yang akan menentukan segala-galanya dalam hidup ini dan hidup yang akan datang. Sebab Yesus mengatakan bahwa Dia datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Dan tidak ada sesiapa pun yang akan dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Amin. Ya saudara, berhubung dengan apa yang kita belajar hari ini, saya ingin membawa kita lihat kembali ayat 38 yang mengatakan begini, ya. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Satu soalan yang sangat penting dalam ayat ini, yaitu apakah yang kamu cari? Inilah soalan yang sangat penting, ya, bagi setiap orang untuk difikirkan. Jikalau dilihat lebih dalam lagi, soalan ini bertanyakan tentang tujuan kehidupan, the meaning of life. Apa tujuan hidup saya? Apa yang saya ingin cari dalam hidup ini? Nah, murid-muridnya tidak menjawab soalan Yesus, tetapi bertanya balik. Di manakah engkau tinggal? Adakah murid-murid itu benar-benar mau tahu alamat tempat tinggal Yesus? Saudara, memberitahu tempat tinggal adalah sesuatu maklumat yang pribadi. Dan tidak semua orang akan dengan senang memberitahu tempat tinggal mereka kecuali kepada orang-orang kenalan yang dekat. Saudara, dengan bertanyakan soalan itu, mereka telah menyatakan kesediaan untuk mengikut Yesus. Mereka tidak mau hanya mengenal Yesus di tepi jalanan dan bersalaman dengan Yesus lalu pergi dari situ, hanya bersalaman saja. Ya, mereka ingin lebih lagi. Mereka ingin pergi ke tempat Yesus
untuk bersekutu dengannya. Yaitu mereka bersedia menghabiskan masa bersama dengan Yesus. Mereka mau perhubungan yang lebih dekat lagi dengan Yesus. Dari sekadar hanya bertemu di tepi jalanan dan bersalaman. Saudara, mereka mau mendengar Yesus. Mereka mau belajar dari Yesus. Ya, mereka mengharapkan perhubungan yang lebih intim dengan Yesus. Haleluya. Ya saudara, adakah kita mempunyai keinginan ini, kerinduan ini untuk mendekati Yesus dan berhubung dengan Dia? Ramai orang Kristen menganggap Yesus sebagai pribadi yang mereka temukan di tepi jalanan. Mereka hanya berpuas hati dengan sekadar bersalaman dengan Yesus. Pergi gereja, mendengar Yesus berkhotbah, memberitakan kebenaran, melihat Yesus melakukan mukjizat, dan selepas itu beredar dari situ. Mereka tidak bersedia untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tidak bersedia untuk bersekutu dengan Yesus dalam perhubungan yang lebih dalam lagi. Mereka tidak ada masa untuk Yesus, no time. Tidak bersedia mengabdikan diri sepenuhnya kepada Yesus. Maka saudara, soalan yang sangat pentingnya, apa yang kamu cari harus membawa kita kepada siapa yang kamu cari. Siapa yang kamu cari. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang sungguh baik. Kasih-Mu yang setia, tak berkesudahan, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami diingatkan kembali tentang perhubungan kami dalam Tuhan Yesus. Inilah perhubungan yang terpenting perhubungan ini. Yang terutama, yang perlu kami jaga dan usahakan. Sebab kami tidak mau hanya bersalaman dengan Yesus atau sekadar menyapa Yesus. Kami mau bersekutu dengan Yesus dalam perhubungan yang lebih intim lagi. Seperti mana Raja Daud mengatakan, satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku minta, yang ku ingini, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab itulah yang terbaik. Lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Ya Bapa, selidikilah hati kami. Ubah hati kami supaya memiliki kerinduan ini. Sudah pastinya Tuhan Yesus telah berkali-kali berdiri di muka pintu dan mengetuk-ngetuk pintu untuk masuk bersekutu dengan kami. Tuhan, sekiranya hari ini hati kami merasakan ketukan pintu itu, hati kami telah tergerak, kami akan bersedia membuka pintu itu supaya Yesus dapat masuk dan bersekutu bersama. Jangan ada apa-apa lagi yang menjadi batu sandungan kepada usaha kami yang ingin membangunkan perhubungan yang lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Bapa karena Engkau telah mendengar doa ini dan Engkau akan melakukannya sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.